Iya anak hebat, jumpa lagi dengan saya di Rai Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika. Sudah siap belajar anak-anak? Oke, kita mulai ke pembelajaran. Semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemetaan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari matematika tema 2 subtema 1 pembelajaran 3. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, pemetaan yang akan kita ambil hari ini yaitu ada 2 KD, yaitu KD yang pertama 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pemberian contoh operasi hitung campuran bilangan bulat, siswa dapat menentukan cara menyelesaikan operasi hitung campuran pada bilangan bulat dengan tepat. Nah, seperti apakah pembelajaran kita hari ini? Ayo simak lagi anak-anak. Nah, di sini tepatnya kita akan membahas tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Apakah kalian tahu apa itu operasi hitung campuran bilangan bulat? Oke, sekarang Bapak akan jelaskan ya anak-anak hebat. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dalam operasi hitung tersebut, terdapat beberapa aturan pengerjaan yang harus kita perhatikan, yaitu sebagai berikut. Coba perhatikan ya anak-anak hebat. Yang pertama, operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan sama kuat, maka kerjakanlah secara berurutan dari depan atau dari kiri ke kanan. Yang ketiga, perkalian dan pengurangan sama kuat, maka kerjakanlah secara berurutan dari depan atau dari kiri ke kanan. Selanjutnya, yang keempat, perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan, maka dahulukan mengerjakan perkalian dan pembagian. Yang kelima, mengetahui aturan dalam operasi perkalian bilangan bulat. Nah, seperti apa aturan tersebut anak-anak? Mari kita lihat tabel berikut. Nah, di sini ada tabel perkalian bilangan bulat negatif, di mana jika bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Kemudian, jika bilangan negatif dikalikan bilangan positif, maka hasil lahirnya itu adalah negatif. Selanjutnya, jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka itu hasilnya adalah positif. Nah, di sini contohnya ya anak-anak hebat. 2 dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 6. Nah, di sini ada perkalian sama negatif. Ini positif ya anak-anak. Ini positif, bilangan 2 ini adalah positif. Kita kalikan dengan bilangan negatif 3. Maka hasilnya itu adalah negatif 6. Nah, yang ini ya anak-anak.
positif dikalikan negatif, itu hasilnya adalah negatif. Kemudian yang kedua, negatif 2 dikalikan negatif 2 sama dengan hasilnya 4, yaitu positif. Di sini bisa kalian lihat di atasnya anak-anak. Negatif dikalikan negatif itu hasilnya positif. Nah, ini dia anak-anak, positif hasilnya. Oke, kita lanjut. Yang nomor 6. Mengetahui aturan dalam operasi pembagian bilangan bulat, yaitu kalian simak kembali. Pembagian bilangan bulat negatif, yaitu jika bilangannya positif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya itu adalah negatif. Jika bilangannya negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian, jika bilangannya negatif dibagi dengan negatif, hasilnya itu adalah positif. Contohnya ini, 8 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 4. Karena 8 itu adalah positif dibagi negatif 2. Nah, di sini yang ini ya anak-anak, positif dibagi negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Begitu juga dengan contoh yang nomor 2. Nah, sekarang Bapak udah jelaskan tentang hal-hal yang tadi. Sekarang kalian bisa perhatikan beberapa contoh pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat di bawah ini. Nah, ini Bapak mempunyai soal anak-anak hebat, di mana soal di sini adalah 150 dikurangi 100 dibagi negatif 2 sama dengan berapa ya anak-anak? Oke, sebelum kalian mengerjakan, kalian harus perhatikan ini. Nah, pada contoh di samping, pembagian itu harus dikerjakan terlebih dahulu karena derajatnya lebih tinggi dibandingkan pengurangan. Lalu, setelah dibagi, kerjakan operasi pengurangannya. Nah, di sini perlu kalian perhatikan. Negatif bertemu negatif menjadi positif. Nah, seperti apa maksudnya? Kita langsung aja ke pembahasan ya anak-anak. Oke, ini soal 150 dikurangi 100 dibagi negatif 2 sama dengan berapa? Cara penyelesaiannya adalah kita buat dulu sama dengan, kemudian kita selesaikan yang pertama ada di sini ada pengurangan dan pembagian. Yang kita harus selesaikan adalah pembagiannya terlebih dahulu. Maka 150 ini kita tulis terlebih dahulu, kemudian negatif kita turunkan. Selanjutnya kita kerjakan 100 dibagi negatif 2. Itu hasilnya adalah negatif 50. Nah, disinilah letak negatif bertemu negatif. Di sini ada negatif, di sini juga ada negatif. Dia itu akan menjadi positif. Seperti ini anak-anak, negatif bertemu negatif menjadi positif. Nah, di sini 150 ditambah, karena negatif ketemu negatif, ditambah 50. Ini turun. Kemudian setelah itu sama dengan kalian tinggal jumlahkan 150 ditambah 50, maka hasilnya adalah 200. Bisa dipahami anak-anak hebat? Oke, Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya Bapak kasih soal lagi ya anak-anak. Coba kalian perhatikan soal nomor 2.
Nah, di sini ada dalam kurung negatif 12 dikali 8 kurung tutup ditambah 40 dikurangi 10 sama dengan berapa ya? Nah, coba kalian perhatikan kembali. Nah, di sini aturan yang harus kalian lakukan. Pada contoh di samping, tanda kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Negatif kali positif, maka hasilnya adalah negatif. Yang ini anak-anak hebat, negatif dikali positif, itu adalah hasilnya negatif. Lalu, karena penjumlahan dan pengurangan derajatnya sama, maka penjumlahan dikerjakan sebelum pengurangan karena terletak di sebelah kiri. Masih ingat kan kalian yang tadi? Kalau dia sama, harus dikerjakan dari kiri ke kanan. Nah, sekarang seperti apa penyelesaiannya? Yuk kita simak kembali anak-anak. Oke, di sini penyelesaiannya. Yang pertama, negatif 12 dikalikan 8 karena di sini ada dalam kurung. Oke, itu hasilnya adalah negatif dikali positif, itu hasilnya negatif. Maka mendapatlah dia angka negatif 96 ditambah 40, bilangan ini turun ke sini anak-anak. Kemudian kurang diturunkan juga, dan 10-nya juga diturunkan. Selanjutnya kita kerjakan, karena di sini adalah positif sama negatif, nilainya itu sama. Kita kerjakan dari kiri ke kanan. Oke, kita kerjakan ini dulu. Negatif 96 ditambah positif 40. Itu adalah hasilnya negatif, yaitu negatif 56. Dikurangi, nah dikurangi ini dapatnya dari sini anak-anak. 10 ini yang turun. Kemudian sekarang tinggal kalian kurangi. Negatif 56 dikurangi 10. Itu hasilnya adalah negatif 66. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Bapak coba lagi dengan soal yang lainnya, yaitu soal nomor 3. Nah, di sini lebih sulit lagi anak-anak, tetapi jangan khawatir. Kalian pasti bisa. Di sini soalnya dalam kurung 48 dibagi dalam kurung negatif 16 kurung tutup dikali 10 dikurangi negatif 30. Hasilnya berapa ya? Oke, cara pengerjaannya Bapak kasih. Pada contoh di samping, tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Nah, tanda dalam kurung ini ya, ini positif dan ini negatif, itu hasilnya akan menjadi negatif. Lalu lanjutkan mengerjakan operasi perkalian dan pengurangan. Nah, lanjutkan mengerjakan dengan ini, kemudian baru pengurangan. Oke, pembahasannya kita lihat sekarang bersama-sama. Nah, 48 dibagi negatif 16, yang ini anak-anak, akan mendapatkan hasil negatif 3 dikalikan 10 dikurangi negatif 30. Itu tetap ditulis biasa ya anak-anak. Kemudian setelah itu baru kita cari negatif 30 dikalikan 10, karena perkalian lebih kuat daripada pengurangan atau penjumlahan. Maka mendapatkanlah hasil adalah negatif 30
dikurangi negatif 30. Nah, di sini kita ketemu lagi negatif dengan negatif. Lalu kita lakukan yang ini, lanjut mengerjakan operasi perkalian dan pengurangan. Nah, di sini negatif 30 dikurangi negatif 30 itu hasilnya adalah 0. Oke, Bapak masih punya soal lagi. Silahkan simak ya anak-anak. Nah, soal Bapak yang sekarang adalah dalam kurung 120 dibagi negatif 12 ditambah kurung buka 24 dikali negatif 10 kurung tutup sama dengan berapa? Nah, di sini ada dua kurung ya anak-anak. Kurung 1, kurung 2. Oke, cara pengerjaannya. Pada contoh di samping terdapat dua tanda kurung. Keduanya dikerjakan terlebih dahulu. Lalu, setelah kalian mengerjakan keduanya, kalian bisa melakukan penjumlahan keduanya. Nah, seperti apa ya? Pasti kalian penasaran. Oke. Nih anak-anak, kita kerjakan terlebih dahulu kurung yang pertama. 120 dibagi negatif 12 itu akan mendapatkan hasil adalah negatif 10. Ditambah ini turun ke bawah. Kemudian 24 dikali 10 negatif 10 itu hasilnya adalah negatif 240. Nah, setelah dapat hasil keduanya, baru sekarang kita jumlahkan. Negatif 10 ditambah negatif 240. Negatif ketemu dengan negatif, itu hasilnya pasti negatif, yaitu negatif 250. Nah, bisa paham kan anak-anak? Oke, di sini Bapak mempunyai sedikit tips ya anak-anak. Untuk melatih ketelitian tingkat tinggi dalam pengerjaan campuran bilangan bulat maupun bilangan cacah, maka sebaiknya tanda sama dengan itu kalian letakkan di bawah soal. Seperti cara penyelesaian yang tadi anak-anak, biar kalian gampang mengerjakan. Nah, selain itu ingat, apabila dalam operasi hitung campuran bilangan bulat terdapat tanda kurung, maka pengerjaan yang berada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Bisa paham anak-anak? Oke. Selain anak-anak, Bapak juga mempunyai info untuk orang tua kalian. Nah, di sini perlu diketahui bahwa penggunaan kalkulator dalam menyelesaikan permasalahan matematika merupakan cara yang atau untuk mempercepat dan mempermudah perhitungan, khususnya pada kalkulator ilmiah atau biasa disebut saintifik. Nah, di sini ada dua jenis kalkulator ya anak-anak. Yang ini disebut kalkulator ilmiah dan yang ini kalkulator biasa yang kalian sering jumpai. Nah, namun penggunaan kalkulator ilmiah dan kalkulator biasa dalam menyelesaikan masalah matematika hasilnya tidak akan selalu sama anak-anak. Oleh sebab itu, siswa harus dibiasakan atau kalian membiasakan diri menghitung secara manual sesuai aturan pengerjaan operasi hitung bilangan bulat agar permasalahan matematika dapat diselesaikan dengan tepat. Nah, mohon bimbingannya ya ayah bunda. Terima kasih. Oke. Selanjutnya
Bapak mempunyai tugas ya untuk kalian. Silahkan kalian kerjakan operasi hitung campuran bilangan bulat berikut dengan teliti. Ingat ya aturan main yang ada di atas. Kalian tidak boleh melanggar aturan-aturan matematika tersebut. Selamat belajar anak-anak. Sampai ketemu di video Bapak berikutnya. Dadah.